Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Setelah kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat negatif. Yuk simak terus. Nah, coba lihat gambarnya ya. Nah, ini perkalian dua bilangan yang bertanda sama, hasilnya nanti pasti positif. Nah, lihat ini positif, ini juga positif, nanti hasilnya juga positif. Pokoknya nanti kalau tandanya sama, hasilnya nanti positif. Negatif dikali dengan negatif, nanti hasilnya juga positif. Ya, apabila tandanya nanti sama, maka hasilnya pasti positif. Nah, kalau tandanya sama nanti hasilnya pasti positif. Ya. Kemudian yang kedua ini, perkalian dua bilangan yang berbeda tanda, hasilnya pasti negatif. Entah diawali dengan negatif dulu atau positif dulu. Kalau nanti tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Contohnya yang ini. Nah, negatif dikali dengan positif, maka hasilnya pasti negatif. Karena apa? Tandanya berbeda. Negatif dengan positif tandanya berbeda ya. Maupun sebaliknya. Nah, positif dikali dengan negatif sama dengan pasti nanti negatif. Kita langsung ke contoh soal saja. Yuk lanjut. Nah, contoh. Nomor 1, 8 dikali dengan negatif 12. 8 ini adalah bilangan positif, sementara 12-nya adalah bilangan negatif. Maka kembali ke tadi ya, apabila tandanya berbeda, hasilnya nanti adalah negatif. Nah, seperti ini ya, tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Coba lihat soalnya lagi. 8 adalah bilangan positif, negatif 12 adalah bilangan negatif. Jadi nanti tandanya pasti negatif. Nah, hasilnya pasti negatif karena berbeda tanda. Nah, coba kita kalikan. 12 dikali dengan 8. Ini maksudnya 8 ya. Nah, kenapa enggak 8-nya dulu? Sama saja, karena ini adalah dalam sebuah perkalian itu ada yang namanya sifat komutatif, yang nanti apabila diubah-ubah urutannya hasilnya akan tetap sama. Baik 8 dikali dengan negatif 12 ataupun dengan maksudnya negatif 12 dikali dengan 8 hasilnya pasti sama. Itu yang namanya sifat komutatif ya. Meskipun urutannya dirubah hasilnya tetap sama. Itu istimewanya matematika ya. Yuk coba dikalikan dulu ini. 2 dikali dengan 8, 16. Sisa 1 ya. Angka 16 kan seperti ini. Nah, yang diambil yang ini dulu. Satunya kita simpan, kita celengi. Satunya kita simpan di sini. Nah, 6-nya ditaruh sini. Berarti kita masih punya angka 1. Nah, 1 dicelengi sini ya. Kemudian tahap keduanya 1 dikali 8. Berapa? 1 kali 8 adalah 8. Berapapun angkanya apabila dikalikan dengan 1, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Hasilnya 8 ya. 8 ditambah sisanya 1 tadi adalah 9. Nah, jadi 12 dikali dengan 8 adalah 96. Jangan lupa, apabila tandanya berbeda, negatif dikalikan dengan positif ataupun positif dikalikan dengan negatif, maka kita tuliskan dulu tandanya, hasilnya pasti negatif. Kemudian tinggal pindahkan saja angka 96-nya ke sini. Maaf, 96. Nah, ini 9 ya, 96. Kemudian nomor 2, negatif 3 dikali dengan 25. Nah, tandanya berbeda lagi, negatif dengan positif, maka hasilnya pasti nanti adalah negatif. Kita tulis dulu simbol negatifnya. Nah,
tinggal kita cari kalinya. 25 dikali 3. Kita cari dulu. Nah, berapakah hasilnya? 5 dikali 3. 5 dikali 3 adalah 15. Nah, 15 kan angkanya begini. Nah, 5-nya kita ambil dulu, kita taruh di sini. Kemudian tahap keduanya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. 6 ditambah sisanya 1 tadi, berarti 7. Nah, berarti 25 dikali 3 adalah 75. Kita ingat lagi, apabila kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya pasti nanti negatif. Nah, kita pindahkan saja 75-nya ke sini. Nah, 75. Jadi, negatif 3 dikali dengan 25 adalah negatif 75. Gampang kan? Gampang sekali. Kemudian nomor 3, negatif 4 dikali dengan negatif 13. Nah, kita ingat-ingat lagi, kita kembali lagi ya. Apabila tandanya sama, perkalian dua bilangan yang bertanda sama, hasilnya adalah positif. Nah, positif dengan positif, positif kali dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya pasti juga positif. Selama tandanya itu sama, apabila dikalikan nanti hasilnya pasti positif. Kita kembali lagi ke soal. Negatif 4 dikali dengan negatif 13. Nah, negatif dikali dengan negatif berarti hasilnya positif. Untuk simbol positif tidak perlu ditulis di depannya. Ya, tinggal kalikan saja 4 dikali 13 atau 13 dikali dengan 4, hasilnya sama saja. Karena matematika memiliki sifat komutatif. Nah, 13 dikali dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Kita ambil angka 2-nya dulu, kita taruh sini. Sret. Nah, kemudian tahap keduanya 1 dikali dengan 4. 1 dikali dengan 4 sama dengan 4. Kita ambil sisanya 1 tadi, berarti 5. Nah, 13 dikali 4 adalah 52. Nah, positif 52. Di negatif 4 dikali dengan negatif 13 adalah 52. Nah, kemudian nomor 4. Nah, ini nomor 4 juga sama. Positif 15 dikali dengan 3. Ini simbolnya, kalau diberi simbol, ini memiliki simbol yang sama. Positif 15 dan positif 3. Tinggal kalikan saja. 15 dikali dengan 3. Kali ya. 5 dikali 3, 15. 15 kan seperti ini. 5-nya kita ambil dulu, kita tulis dulu. Satunya kita tampung. Ya, kita sendirikan dulu. Baru tahap kedua, 1 dikali dengan 3 adalah 3. Ditambah sisanya 1 tadi adalah 4. Nah, sama-sama bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. 15 dikali 3 adalah 45. Tinggal tulis saja. Nah, 45. Gampang kan? Gampang sekali. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Soalnya memiliki 3 bilangan bulat. Nah, kita menggunakan sifat komutatif juga. Kita belajar tentang sifat komutatif. Sifat komutatif itu meskipun urutannya diubah-ubah, itu tidak akan mengubah hasilnya. Lihat nomor 1 dulu, contoh nomor 1. Ini mau diurutkan dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, hasilnya pasti sama. Kita urutkan 5 dikali 3 dikali 4, hasilnya pasti sama. Begitu juga sebaliknya, 4 dikali 3 kali... Maksud saya 4 dikali negatif 3 dikali 5, hasilnya pun sama. Kemudian negatif 3 dikali 4, kemudian baru dikalikan 5 juga sama. Itu namanya sifat komutatif. Yuk kita cari, kita urutkan saja dari depan. 4 dikali negatif 3, tandanya pasti berbeda. Positif dikalikan dengan negatif, maka nanti hasilnya pasti negatif ya. Kita urutkan dari depan dulu. 4 dikali 3 adalah 12. Tadi kan sudah bilang
Ingat-ingat ya, berarti hasilnya negatif 12. Negatif 12 dikali dengan 5. 5 ini adalah bilangan positif. Berarti dikali dengan 5. Nah, tandanya berbeda lagi. Nanti hasilnya juga pasti negatif. 12 dikali dengan 5 adalah berapa? 60. Berarti hasilnya adalah negatif 60. Kalau susah menghitung seperti ini boleh disusun. 12 dikali dengan 5. Nah, ini adalah proses perkalian dengan cara bersusun seperti ini ya. 2 dikali 5 adalah 10. Angka 10 kan seperti ini. Tulis saja nolnya. Berarti hilang, tinggal satunya. 1 dikali 5, 5. Kita tambahkan. Tadi kita menampung 1 atau memiliki sisa 1. 1 kali 5, 5. Ditambah 1, 6. Berarti 60. Negatif 60. Kemudian contoh nomor 2. 6 dikali 10 jelas sekali ya, 60. 6 dikali 10 itu adalah 60. Kemudian kita kalikan dengan yang ini ya. 60 dikali dengan negatif 2. Nah, berapa? 60 ini adalah bilangan positif. Sementara negatif 2 ini adalah pasti berbeda dengan bilangan positif tadi. Nanti apabila memiliki simbol yang berbeda, hasilnya pasti negatif. Ya, kita tulis dulu simbol negatifnya. 60 dikali 2 gitu aja. 60 dikali 2. Kali ya. 0 kali 2, 0. 6 kali 2, 12. 60 kali 2 adalah 120. Nah, gampang kan? Nah, berarti jawabannya adalah negatif 120. 60 dikali negatif 2 adalah negatif 120. Gampang kan? Yang penting diingat-ingat, yang perlu diingat-ingat itu simbolnya. Apabila simbolnya sama, hasilnya pasti positif. Apabila simbolnya berbeda, hasilnya pasti negatif. Jawabannya berapa tadi? Negatif 120. Gampang sekali ya. Kemudian contoh soal terakhirnya. Ya. Negatif 2 dikali dengan negatif 20. Kita selesaikan dulu yang depan ya. Kita selesaikan dulu yang depan. Negatif 2 dikali dengan negatif 20. Nah, seperti ini kan. Kita lihat simbolnya. Simbolnya ternyata sama. Apabila simbolnya sama, maka hasilnya nanti pasti positif. Nah, simbol positif tidak perlu ditulis. Tinggal kalikan saja. 20 dikali dengan 2. Nah, 0 kali 2, maaf simbolnya belum saya tulis. 0 kali 2, 0. 2 kali 2, 4. 20 kali 2 adalah 40. Berhubung simbolnya sama, maka hasilnya positif, maka tidak perlu ditulis simbolnya. Tulis saja 40. Ya, baru dikalikan berikutnya. 40 dikali dengan 7. Nah, 40 dikali dengan 7. Berapa? Sama saja. Ya, kita pakai cara bersusun. 40 dikali dengan 7. Nah, seperti ini ya. Maaf, ini kali. 0 kali 7 berapa? 0. Berapapun bilangannya, apabila dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. 4 dikali 7 adalah 28. Berarti jawabannya adalah 280. Ini simbolnya sama. Ini kalau dikasih simbol positif seperti ini. Positif 40 dengan positif 7. Nah, kalau dikasih simbol seperti ini. Tapi biasanya kalau di depan, kalau bilangannya itu positif, simbol tidak perlu ditulis. Ya, berarti 40 dikali 7 adalah 280. Nah, gampang kan? Gampang sekali memang. Terima kasih. Cukup sekian, semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman kalian yang membutuhkan. Silahkan di-share gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.